Menyatukan hati untuk membantu sesama. Semangat inilah yang coba diusung oleh orang-orang yang tergabung di Yayasan Rumah Hati. Bagi mereka, Yayasan Rumah Hati merupakan sarana untuk berbagi kebahagiaan dan keceriaan terhadap sesama. Mereka berasal dari latar belakang profesi yang berbeda-beda. Menyatukan visi di Yayasan Rumah Hati untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Itu kan maksudnya saya punya kebijakan, saya bisa minta. Kan mungkin ada Ki sama Raid yang juga punya. Yayasan Rumah Hati memang belum mempunyai tempat bernaung. Namun semangat mereka untuk membantu terpancar dari setiap pribadi penggagasnya. Sabtu Minggu bikin WhatsApp Sabtu. Kali ini, Yayasan Rumah Hati berkesempatan menolong Muhammad Yusuf Fadilah, seorang bocah berusia 2 tahun. Ia menderita tumor gluteus, sebuah tumor jinak yang bersarang di sekitar bokongnya. Dari ngobrol-ngobrol sebentar gitu, kita sebelumnya memang udah ada rencana pengen punya rumah hati, tapi dengan adanya Yusuf ini terjadi proses percepatan gitu ya. Saya kebetulan terhubung dengan rumah sakit ibu anak Kemang juga di daerah Ampera itu, dan saya tanya sama pengurus-pengurus, apakah mungkin nggak operasi di sini, ada nggak dana sosial? Dan bilang ada gitu, dana sosial memang kita menganggarkan coba di rumah sakit seperti itu ya. Yusuf adalah buah hati dari pasangan Endang dan Sumini. Ia anak ketiga dari 3 bersaudara. Mereka tinggal di rumahnya yang berlokasi di Kampung Lengo, Karawang Barat, Jawa Barat. Ayah Yusuf merupakan seorang pekerja serabutan dan berpenghasilan tidak menentu. Awalnya, sekitar 10 bulan lalu, ibunya menemukan sebuah benjolan kecil di bokong Yusuf. Ia menyangka benjolan kecil itu hanya benjolan biasa. Rumah sakit mendiagnosa bahwa Yusuf menderita tumor gluteus. Sumini sontak mengurungkan niatnya untuk melanjutkan pengobatan anaknya. Ia merasa tak sanggup membayar biayanya. Mendengar hal ini, Yayasan Rumah Hati lalu mengunjungi kediaman keluarga Yusuf di Karawang. Setelah melalui tahap survei, Yusuf lalu dibawa ke Jakarta. Mereka kemudian meminta izin kepada Rumah Sakit Kemang Medical Care untuk memanfaatkan program CSR untuk membantu Yusuf. Tapi saya sih menghendaki segala sesuatunya tertib administrasi aja, apapun gitu ya. Karena ada teman-teman, Dokter Ahmad, kalau saya sumbang dana gitu, bisa nggak saya tahu dana saya untuk apa gitu. Saya bilang sangat mungkin, silakan aja orang ini, kita mau bikin transparan. Pengangkatan tumor Yusuf ditangani oleh beberapa dokter yang terdiri dari 2 dokter umum, 3 dokter anestesi, 3 dokter anak, dan 3 dokter bedah. Proses operasi ini juga dibantu oleh 5 perawat. Operasi pengangkatan tumor ini berjalan sangat alot. Namun selama proses operasi berjalan, pihak Yayasan Rumah Hati terus mendampingi keluarga Yusuf. Kita bantu sepenuhnya gitu. Jadi kita punya anggaran untuk CSR. Tapi sambil itu kita juga menawarkan dengan perusahaan-perusahaan lain siapa yang mau membantu untuk kasus ini. Jadi kalau ada, ya artinya mereka juga ingin share pahala, ya kita silahkan untuk membantu di sini. Jadi nanti CSR kita bisa pakai lagi untuk pasien lain. Setelah dinilai sehat, Yusuf boleh dibawa pulang. Namun karena ia masih harus menjalani perawatan kemoterapi secara rutin, Yusuf dan keluarganya dibawa ke kediaman Taga, salah seorang pengurus Yayasan Rumah Hati. Selain jaraknya yang relatif lebih dekat dengan rumah sakit,
kesehatan Yusuf akan lebih terkontrol. Alhamdulillah sama dokter Ahmad, sama Teh Yati, sama Pak Haji, sama Bapak Taga, alhamdulillah di yayasan Mahati. Saya terima kasih, semuanya terima kasih. Yayasan Rumah Hati terus mengembangkan programnya untuk membantu masyarakat. Salah satu programnya, mereka akan bekerja sama dengan lembaga yang memfasilitasi ambulan. Dengan program ini, diharapkan pelayanan ambulan semakin meningkat. Ide ini didasari dari asumsi pelayanan ambulan lebih lambat ketimbang pelayanan makanan cepat saji. Sama doang. Ngeden. Jadi Katakanlah mereka memerlukan 50 buah ambulans, 20 sepeda motor yang standby yang bisa dengan mudah dan murah dijangkau oleh masyarakat. Nah, kita tuh ingin sekali tuh ngebantu di situ. Jadi kalau beliau-beliau di 118 menganggapnya sebagai sahabat lah, gimana sahabat 118 mencarikan dana dari pihak luar, dan mudah-mudahan sih secara umum, mudah-mudahan kita bisa membantu masyarakat dalam hal kesehatan, pendidikan, sama ya sosial, ekonomi sosial gitu kira-kira. Seperti itu kira-kira. Berbekal keikhlasan hati, Yayasan Rumah Hati terus bekerja keras memberikan kekuatan dan harapan pada masyarakat yang kurang mampu. Untuk mewujudkan masyarakat yang madani demi masa depan yang lebih baik. Sebuah ketulusan berbagi yang patut diteladani.